adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, kurang semangat. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Bertemu lagi di sini bersama kamu Amunte, Kamaria Sinambela dan Kasania Limbong. Kita akan memulai ibadah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan Alkitab dan Kidung Jemaat, catatan dan alat tulis. Mari kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, belum kedengaran nih adik-adik. Yuk kita bareng-bareng yuk sama-sama. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, hari Minggu ini kakak akan menemani kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyi dari lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bareng-bareng ya adik-adik, sama-sama. Bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan semangat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi dengan semangat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Suaranya belum ada. Pasukan Kristus siap. Kita mau nyanyi 3 lagu. Hati-hati gunakan tanganmu kalau kau suka hati. Haleluya, puji Tuhan. Kita panggil musiknya. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu ya adik-adik. Tepuk tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata ya. Matamu cilupba. Hati-hati gunakan matamu. Cilupba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilupba. Kalau kau suka hati adik-adik, lebih semangat dan suaranya lebih keras. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi.
hati injak bumi. Haleluya, puji Tuhan ya adik-adik. Suaranya lebih keras. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sukacita ya adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Sus. Yesus, yes. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 455 dengan judul Mintalah. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik, oke? Ayo semuanya, tepuk tangannya. Jangan lupa pakai gerakan ya, ikutin kakak. Mintalah, 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 maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kita siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga Alkitab. Dan yang paling penting,
kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan juga dipakai telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Yesus itulah satu-satunya. Bareng-bareng ya adik-adik. Jangan lupa pakai gerakan, ikutin kakak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua sama-sama. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Salam, selamat hari Minggu, anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, yang masih setia beribadah di rumah masing-masing. Ya, saya berdoa dan saya berharap kabar kalian semua sehat dan luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Nanti kita akan baca bersama-sama. Namun sebelum kita membacanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama sekali lagi dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Adik-adik, hari ini hari apa? Hari Minggu. Besok hari apa? Hari Senin. Lusa hari apa? Hari Selasa. Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan seterusnya. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Itu kita sebut kalender. Nah, ayo siapa yang tahu kalender itu apa? Ya. Kalender adalah daftar penanggalan atau daftar hari-hari dalam seminggu, dalam sebulan, hingga dalam 1 tahun. Biasanya batasnya hanya sampai satu tahun.
Karena kalau sudah selesai kalender dalam 1 tahun, orang-orang akan membuang kalendernya. Kenapa? Karena kalender yang baru akan datang. Nah, melalui kalender kita bisa tahu hari-hari yang kita lalui, ya. Kita bisa tahu waktu dalam kehidupan kita, ya. Melalui kalender kita bisa mengetahui kapan kita lahir, tanggal berapa lahirnya, bulan berapa, dan tahun berapa. Lantas kita tahu bahwa berapa umur kita sekarang. Nah, sehingga kita bisa merayakan hari ulang tahun kita, ya. Itu melalui kalender. Nah, terlebih kepada adik-adik yang sudah sekolah, kalender itu sangat penting. Karena dengan kalender kita tahu kapan harus masuk sekolah, ya, kapan tugas akan dikumpulkan, kapan ujian akan dilaksanakan, kapan sekolah akan libur, dan lain sebagainya. Nah, lalu melalui kalender juga kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui tanggal berapa hari ini, tanggal berapa besok, tanggal berapa lusa, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian lihat dulu kalender di rumah kita masing-masing. Ayo adik-adik yang sudah bisa baca, silahkan dilihat kalendernya. Ayo, saya kasih waktu sebentar. Dan bagi adik-adik yang masih TK atau belum bisa lihat kalender, coba tanya papi maminya, ya, hari ini tanggal berapa dan minggu depan tanggal berapa. Ayo, ya, tanggal berapa? Hari ini tanggal 26, yaitu hari Minggu. Dan minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus tahun 2020. Nah, kita tahu itu. Tanggal berapa minggu yang akan datang, lalu kemudian sebulan yang akan datang, kita akan tahu tanggal berapa. Artinya bahwa kita bisa mengetahui tanggal berapa 1 minggu yang akan datang. Kita bisa tahu tanggal berapa 1 bulan yang akan datang. Nah, tapi apa yang terjadi minggu depan kita tidak tahu, ya. Kita tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi bulan depan, atau bahkan apa yang terjadi besok pun kita tidak bisa pastikan. Apakah kita akan sehat-sehat saja, ataukah mungkin besok kita akan sakit, kita tidak tahu. Bahkan seperti COVID-19 sekarang, ya, tidak ada seorang pun sebelumnya yang bisa memastikan bahwa akan terjadi COVID-19, akan terjadi corona. Sehingga banyak orang sakit, banyak orang mati, bahkan kita tidak bisa masuk ke gereja, sekolah minggu. Sekolah pun masih di rumah masing-masing. Nah, dan kapan COVID-19 akan berakhir, belum ada orang yang bisa memastikan. Sepintar apapun dia, setinggi apapun sekolahnya, secanggih apapun teknologinya, tidak bisa diketahui, ya, kapan COVID-19 akan berakhir. Yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan, hanya satu. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan yang akan datang. Nah, karena itu firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita senantiasa, ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita, mengajari kita, menuntun kita. Kita boleh bercita-cita ingin menjadi apapun di masa yang akan datang.
Bercita-cita ingin menjadi menteri, bagus. Bercita-cita menjadi presiden, bagus. Bercita-cita menjadi astronot supaya bisa jalan-jalan ke bulan, bagus. Ya, tapi apakah kita akan jadi menteri, presiden, atau astronot? Nantinya kita tidak bisa pastikan. Tetapi Tuhan bisa memastikannya. Karena itu kita boleh bercita-cita apapun. Tetapi ingat, dalam bercita-cita itu kita harus mengandalkan Tuhan. Dan tidak boleh sombong. Tidak boleh memegahkan diri. Tidak boleh tinggi hati. Secerdas apapun kita. Tidak boleh mengatakan orang lain bodoh. Ya. Sekuat apapun kita, tidak boleh anggap remeh terhadap orang lain. Sekaya apapun kita, tidak boleh menghina orang lain. Ya. Tetapi kita harus saling mendukung, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menuntun. Kenapa? Karena kita adalah sama-sama manusia yang sama-sama punya keterbatasan, punya batas kecerdasan, punya batas tenaga atau kekuatan kita, punya batas pengetahuan kita, punya batas kekayaan kita, bahkan punya batas umur kita. Itu firman Tuhan katakan. Kamu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, karena hidup kita akan berakhir, tetapi Tuhan kekal. Karena itu semua yang kita cita-citakan, semua yang kita inginkan, semua yang kita mimpikan, kita berdoa kepada Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan boleh mengingatkan orang tua kita. Ketika papa mau berangkat ke kantor atau ketika mama mau bekerja, kita ingatkan, Pak, Ma, udah berdoa? Sebelum kerja, sebelum kita berangkat kemana-mana, kita berdoa dulu, kita berserah kepada Tuhan, karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Yang paling baik dalam hidup kita, boleh kita lakukan semua hal yang baik, ya, melalui kepintaran kita. Kalau kita kuat, ya, kalau kita sehat, kalau kita punya kelebihan, semua kita boleh pakai untuk berbuat yang baik. Untuk berbuat baik. Itulah yang disukai Tuhan. Pasti disukai Tuhan. Dan pasti disenangi oleh semua orang lain. Menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, dan selalu berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan, dalam masa pertumbuhan kami serahkan supaya Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik bagi tubuh kami, bagi pikiran kami, dan bagi hati kami. Dan kami memohon juga berkat-Mu kepada setiap orang tua kami, kemanapun mereka melangkah dalam bekerja, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati bangsa kami, gereja kami, berikan kami keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta hari ini, kakak akan memberitahukan ada kenaikan kelas untuk Bethlehem dari umur 0 sampai 4 tahun. Nazaret untuk kelas TKA dan B. Samaria untuk 1 dan kelas 2. Kanaan dari kelas 3 dan 4. Tesalonika dari kelas 5 sampai 2 SMP. Jangan lupa ya dengan kelas masing-masing. Adik-adik, kita ada aktivitas kelas ya. Jangan lupa ayat hafalan minggu ini dari Yakobus 4 ayat 17. Untuk Nazaret dan Samaria, adik-adik bercerita tentang kebaikan Tuhan. Contohnya, aku diberi kesehatan, makan dan minum segratis mungkin ya. Boleh pakai gaya, ajak mama dan papa. Oke adik-adik?
Untuk aktivitas Kanaan membuat pola hati yang besar. Seperti ini ya adik-adik. Pola tersebut bisa dikasih warna jika kertasnya putih. Setelah itu, sediakan kertas kecil berukuran 4x4. Lalu tulis di kertas, lalu ditempelkan seperti ini ya. Contohnya, bisa bersekolah, bisa makan dan minum, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya adik-adik, minimal 5 ya. Untuk aktivitas Tesalonika, adik-adik mencari gambar profesi yang adik-adik inginkan. Cita-cita kan bisa diambil dari koran, majalah, atau internet. Misalnya bisa pilot, polisi, dokter, dan lainnya. Lalu gambarnya digunting dan ditempel di kertas HVS atau karton. Di sebelah kanan ditulis apa yang harus dilakukan untuk adik-adik untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan bagaimana adik-adik menyatakan Tuhan agar cita-cita adik-adik tercapai, ditulis dengan warna-warni atau dihias agar indah dan rapi. Jangan lupa untuk semua kelas menyertakan ayat hafalan sebelum menyertakan aktivitas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Gimana tadi adik-adik khotbahnya? Bagus kan? Sebelum kita sudahi ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Biar lebih semangat. Mana suaranya? Tidak terdengar nih. Yuk diri. Pasukan Kristus siap. Belum nih kayaknya. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan adik-adik. Buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan lalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Lebih semangat adik-adik, sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, sekian ibadah kita hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I got the joy, joy.